Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Merlin Kusmaningrum. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model cooperative learning atau biasa disebut dengan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Model pembelajaran ini juga merupakan suatu model dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Pembelajaran kooperatif menggerakkan peserta didik berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan pertukaran ide dan pengoreksian ide sendiri dalam suasana yang tidak terancam sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Pembelajaran hendaknya mampu mengondisikan dan memberikan dorongan untuk dapat mengoptimalkan dan membangkitkan potensi peserta didik, menumbuhkan aktivitas serta daya cipta atau kreativitas sehingga akan menjamin terjadinya dinamika dalam proses pembelajaran. Guru berperan aktif sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi. Jadi guru serta peserta didik berperan penting dalam konteks belajar kooperatif ini. Adapun karakteristik model pembelajaran kooperatif menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai dalam model pembelajaran ini tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan guru. Pembelajaran kooperatif ini melibatkan partisipasi peserta didik dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi dan bekerja sama. Adapun karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembelajaran secara tim. Yang kedua, yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga, yaitu kemauan untuk bekerja sama. Yang keempat, yaitu keterampilan bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif ini diantaranya menurut Roger dan David dalam buku Rusman ada 5 unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yakni yang pertama yaitu prinsip saling ketergantungan positif atau positive interdependence. Adapun yang dimaksud dengan stimulus dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditemukan kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan. Kemudian yang kedua, yaitu ada tanggung jawab perseorangan atau personal responsibility, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, di sini ada interaksi tatap muka atau biasa disebut dengan face-to-face promotion interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Kemudian yang keempat yaitu partisipasi dan komunikasi atau participation communication, yaitu melatih peserta didik dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima ada evaluasi proses kelompok atau group processing evaluation, yaitu menjadwalkan waktu khusus untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama serta lebih efektif. Nah, dalam
Pembelajaran kooperatif ini ada langkah-langkahnya. Prosedur atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Rusman pada prinsipnya terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada penjelasan materi. Tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum peserta didik belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah pemahaman peserta didik terhadap pokok materi pelajaran. Kemudian yang kedua ada belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi. Peserta didik bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Tes individu akan memberikan penilaian pada kemampuan kelompoknya. Kemudian yang keempat, ada pengakuan tim. Adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Nah, berikutnya di sini ada tipe-tipe dari model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun tipe-tipe yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran bahasa Arab, diantaranya yang pertama yaitu model Student Team Achievement Division atau biasa disingkat dengan STAD. Nah, pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah tiap kelompok 4 sampai dengan 5 peserta didik secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian penyampaian materi, kemudian kegiatan kelompok, kuis, dan yang terakhir yaitu penghargaan kelompok. Yang kedua, di sini ada model tim ahli atau yang biasa kita kenal dengan jigsaw. Tipe jigsaw dalam model pembelajaran kooperatif telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan sejawatnya dari University of Texas dan University of California at Santa Cruz, dan diadopsi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins. Tipe ini dapat dipraktekkan juga dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian tipe yang selanjutnya yaitu tipe TGT atau Team Games Tournament. Dalam TGT, peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ya, baiklah teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.